Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 2 April 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Saudara dan saudariku, saya ajak kita bersama-sama merenungkan tema Pilih Tuhan, siap hadapi salib, terima kemenangannya. Marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika penolakan, pertentangan terhadap firman Tuhan muncul, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana tanggapan saya dan Anda sebagai pencinta firman Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan? Dengan ketakutan dan keraguankah? Ataukah dengan iman dan keberanian? Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, dia ditentang oleh umatnya sendiri karena kata-kata yang diucapkannya atas nama Tuhan tidak cocok dengan mereka. Mereka merencanakan untuk membungkam dia dan untuk memusnahkan dia dari negeri orang hidup. Yeremia menanggapi dengan kelembutan dan wawasan kenabian. Dia katakan, seperti anak domba yang lembut dibawa ke pembantaian. Satu tanggapan yang penuh kelembutan, tapi berikan juga satu wawasan kenabian.
Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak ada yang bisa acuh lama-lama ketika dihadapkan dengan Yesus dan klaimnya sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia. Pesan Yesus dan tanda-tanda ajaib yang dia lakukan menyebabkan perpecahan bagi banyak orang di Israel. Beberapa, seperti kita dengar dalam Injil, mempercaya dia sebagai seorang nabi, beberapa Mesias, dan beberapa tidak percaya keduanya. Dan reaksi para penjaga perwira bersenjata juga, mereka terheran-heran. Mereka pergi seharusnya untuk menangkap dia, tapi mereka kembali dengan tangan kosong karena mereka tidak pernah mendengar seorang manusia berbicara seperti Yesus. Sebaliknya, reaksi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi adalah penghinaan karena memang mereka tidak percaya Tuhan. Mereka iri dengan Tuhan Yesus. Reaksi Nikodemus malu-malu. Dia sudah pernah bertemu Tuhan. Hatinya yang pasti menyuruhnya untuk membela Yesus, tetapi kepalanya menyuruhnya untuk tidak mengambil risiko. Dia masih belum terlalu berani untuk membela Yesus di hadapan teman-temannya. Saudara dan saudariku, siapakah Yesus bagi saya dan Anda? Bagi kita. Dan apakah kita siap untuk memberikan kesetiaan penuh kepada Dia? Akan sering tiba saatnya ketika kita harus berdiri untuk Tuhan Yesus dan untuk kebenaran Injil, untuk kebenaran kabar baik tentang kerajaan Allah dan anugerah keselamatan gratis yang Yesus bawa untuk kita. Untuk membela Yesus dan kerajaannya dapat memancing ejekan, dapat memancing permusuhan, oposisi, dan bahkan mendatangkan penderitaan dan kesukaran, kehilangan pekerjaan, reputasi, membawa salib intinya. Tapi Tuhan Yesus mengganjar mereka yang menderita demi namanya dengan kelimpahan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada dasarnya hanya ada dua pilihan yang harus kita pilih. Dua pilihan yang menentukan jalan hidup kita dan tujuan akhir yang menanti kita. Yang pertama, pilihan untuk hidup bagi kerajaan Allah yang penuh damai, sukacita dan kebenaran, ataukah pilihan mengejar kerajaan dunia yang bertentangan dengan otoritas dan kebenaran perintah Allah. Kita dapat memilih untuk menaati firman Tuhan dan percaya pada janji berkat-Nya, atau kita dapat memilih untuk mengikuti suara dunia, suara mereka yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan selain dari kebenaran dan hukum Tuhan. Anugerah dan kebebasan yang mahal yang ditawarkan Tuhan Yesus pada mereka yang memikul salib demi Dia akan membawa sukacita dan berkat dalam hidup serta janji kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Itu anugerah dan kebebasan yang mahal. Anugerah murahan, yaitu yang mencoba melewati dan melangkahi salib demi menjadi Tuhan sendiri dan penguasa takdir sendiri. Yang ini akan mengarah pada kekosongan dan kesia-siaan tanpa akhir. Pertanyaan buat kita untuk direnungkan, siapa yang kita pilih untuk menjadi Tuhan dan penguasa hidup dan takdir kita? Kita renungkan dalam perjalanan hidup kita hari ini. Amin. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Injil-Mu membawa sukacita dan kebebasan. Semoga kami selalu setia kepadamu meskipun ada salib, agar kami dapat berbagi dalam mahkota kemenangan, mahkota kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.